Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada edisi latihan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 dalam mapel PGSD Plat kedua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ucapkan selamat ya bagi ibu bapak guru hebat yang telah lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Harap dipersiapkan jiwa, raga, dan pemikiran ya. Terlalu tinggi nih ya. Jiwa, raga, dan waktu ya untuk menghadapi soal pretest yang mudah tapi sulit ini Bapak ya. Di mana diperlukan suatu pemikiran yang jernih untuk mencerna soal dan menjawab pretest PPG ini. Nah, di mana untuk pelaksanaan pretest PPG ini itu rencananya akan dilakukan daring, Bapak ya, mungkin sudah diketahui ya. Nah, sambil menunggu jadwal Ibu Bapak pretest ya, maka kita membahas soal yang sering muncul pada edisi ini adalah edisi mapel PGSD. Kita langsung saja Ibu Bapak ya. Tapi jangan lupa bagi yang belum subrek, share and comment, harap share and comment untuk perkembangan channel harian guru untuk guru yang lebih maju dan lagi ya di masa yang akan datang. Oke, kita langsung ke pertanyaan nomor 41. Ini matematika ya, mulai matematika pertengahan soal Ibu Bapak. Matematika itu menghabiskan waktu kalau tidak menggunakan trik. Disinilah banyak peserta yang berguguran. Itu kebanyakan mengotret sehingga waktu habis. Oke, kita langsung 41. Grafik persamaan Y sama dengan 5X tambah A dan Y sama dengan X kuadrat tambah B berpotongan di dua titik, 2 dan 12 dan titik. Apa itu Ibu jawabannya? Ya jelas ya jawabannya 3,17. 3 dan 17. Enggak menantang Ibu Bapak ya, kalau sudah ada jawabannya begini, ini hanya untuk memperbanyak kosa kata soal Ibu Bapak dalam menghadapi PPG. Nanti untuk edisi berikutnya kita sekaligus pembahasannya ya. Oke, lanjut nomor 42. Apakah kalian melihat 18/6 pada gambar? Coba jelaskan. Jelaskan ya. Pertanyaan di atas mengukur kemampuan siswa dalam A ya, menggunakan representasi piktoral. Halaman soal 43. Perhatikan gambar trapesium ABCD di bawah ini. Luas PQ CD sama dengan luas ABCD adalah perbandingan luas PQ CD dan luas ABCD adalah panjang D ke C 3 cm, panjang A ke B 7 cm. Itu kuncinya ya. Nah, jawabannya adalah yang pertama 3/7. Next nomor 44. Irma, Cahya, dan Ayu adalah siswa SD yang mengikuti latihan menari. Irma mengikuti latihan 15 hari sekali, Ayu 10 hari sekali, dan Cahya 20 hari sekali. Mereka bertiga bersama-sama latihan pertama kali pada tanggal 1 Februari 2018. Ketiganya adalah bersama-sama mengikuti latihan untuk yang kedua kalinya pada tanggal ini adalah kemungkinan. Jawaban adalah yang benar 2 April 2018. Halaman nomor 45. Ibu menyalakan keran air untuk mengisi bak mandi yang volumenya 2,2400 liter. Jika debit air yang keluar dari keran adalah 10 liter per menit dan air di dalam bak mandi sudah terisi seperempat bagian, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh sisanya adalah berapa jam? Jawaban yang tepat adalah 5 jam. Nomor 46. Bangun ruang di bawah ini terbentuk dari tumpukan beberapa kubus yang kongruen, artinya sama ya. Jika dilihat dari atas secara tegak, maka akan terlihat sebuah susun persegi yang memiliki luas 48 cm persegi. Volume bangun tersebut adalah titik-titik cm per kubik ya.
Jadi jawabannya itu adalah 256. Nomor 47, alat peraga yang tepat untuk mengenalkan desimal 0,1 adalah pecahan Ibu Bapak ya, tapi dalam bentuk desimalnya. Jadi yang benar adalah kue bulat yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. 0,1 ya, ya jelas. Nomor 48, kepada siswa, seorang guru memberikan gambar dan pertanyaan berikut. Berapakah 24/6? Jelaskan dengan memakai kalimat sendiri. Pertanyaan di atas mengukur kemampuan siswa dalam, nah jelas ya, menggunakan representasi piktoral. Oke, next. Ini question ya. Yani dan Yana melakukan perjalanan berlawanan arah. Juni mengendarai kendaraan 15 km per jam lebih cepat daripada Yani. Setelah 3 jam mereka terpisah 225 km. Kecepatan rata-rata kendaraan Yani adalah, maka yang tepat adalah 30 km per jam. Soalnya mereka terpisah 225 km ya. Nomor 49, perhatikan pola berikut. Rumus yang sesuai dengan pola tersebut adalah pusing Bapak ya. Nah, ini soal sering muncul ini. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah 2N dalam kurung 2N tambah 1. Next. Soal nomor 50. Alat peraga di atas tepat digunakan untuk mengajarkan penjumlahan dua bilangan puluhan. Ya, oke. Next. 51. Berikut adalah data internasional mengenai sampah plastik dalam jutaan ton per tahun. Cina merupakan negara yang paling banyak membuang sampah plastik ke laut. Berdasar data tersebut, simpulan reflektif yang bisa ditarik adalah, silahkan. Ini sajian datanya ya, Cina. Indonesia nomor 2, Bapak ya. Karena garis pantainya panjang. Nah, ya ini adalah jawabannya. Amerika penyumbang sampah laut paling sedikit di dunia. Stats ya, oke. Kurang paham ini soal ini ya. Simpulan reflektif yang bisa ditarik. Reflektif itu adalah hal yang terkait simpulan dari suatu kasus ya. Jadi yang paling kita ambil contohnya adalah yang terakhir, Amerika penyumbang sampah yang paling sedikit. Nomor 52. Kepada para siswa, seorang guru memberikan gambar dan pertanyaan berikut. Berapakah 24 berbanding 6? Ya, jelaskan dengan memakai kalimatmu sendiri. Pertanyaan di atas mengukur kemampuan siswa dalam A ya, menggunakan representasi piktoral. Oke. Nomor 53. Kode 4 karakter disusun dengan ketentuan sebagai berikut. Karakter pertama berupa huruf hidup, karakter kedua dan keempat berupa angka yang sama, dan karakter ketiga berupa angka kedepan 3. Banyak kode yang mungkin dibuat adalah, kotet dulu sama Ibu Bapak ya, di kertas kosong nih ya. Jawabannya adalah 1020. Nah, di sini ada mapel PPKN PGSD. 54. Dalam mengembangkan sikap demokratis dalam pembelajaran PPKN, maka siswa dilatih untuk, yang tepat adalah menyampaikan gagasan dengan santun dan dalam diskusi kelompok. Ya, itu yang paling tepat adalah. Nomor 55. Keberadaan adat istiadat yang berbeda dalam masyarakat Indonesia ada kalanya dapat menjadi unsur pemicu munculnya konflik. Konflik yang demikian dapat dihindari oleh masyarakat Indonesia dengan cara yang paling tepat dari pertanyaan jawaban dia tersebut adalah mengembangkan budaya menghormati adat istiadat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
nilai yang terbaik ya. Untuk hal nomor 56, indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran PPKN SD di kelas 4 dengan KD bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika dapat dirumuskan. Yang tepat adalah menguraikan sifat toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Beragaman ya, kata kuncinya adalah keberagaman. Soal nomor 57. Lembaga negara yang memegang kekuasaan yudikatif menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah MA dan MK. Yudikatif ya. Yang menguji undang-undang yudikatif. Nomor 58. Dalam pembelajaran PPKN kelas 6 SD sesuai dengan pembelajaran berbasis masalah dengan KD menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan negara terlihat dalam tanggung jawab. Kuncinya tanggung jawab ya, jadi mengerjakan tugas dengan teliti dan tepat waktu. Oke, halaman 59. Dalam menghadapi bencana alam seperti gempa bumi di Lombok pada Juli 2018, bentuk nyata kehidupan toleransi antar umat beragama di Indonesia adalah dari jawaban yang berikut ya, maka yang tepat adalah adanya donasi dari berbagai kalangan masyarakat untuk pembangunan Lombok. Jadi donasi ya, jadi toleransi dalam bentuk membantu rekan-rekan yang kena bencana. Nomor 60, segala campur tangan dalam urusan keadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pada yaitu pemberian gerasi. Kalau pemberian gerasi boleh ya. Soal itu tidak ada unsur dalam proses kehakiman. 61. Dalam memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kewenangannya, sebagai daerah otonom dengan asas desentralisasi, pemerintah daerah harus tunduk pada pengaturan A. Semua diatur oleh pemerintah pusat. Kewenangan ya, otonom daerah. Daerah harus tunduk. Ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh daerah, yaitu ada urusan semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Nomor 62. Perundang-undangan yang memberikan jaminan akan pelindungan HAM di Indonesia sangat memadai, namun dalam praktiknya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh lemahnya penanganan kasus pelanggaran HAM oleh penegak hukum. Ya, itu yang paling tepat. Nomor 63. Prosedur yang panjang dalam memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya dimaksud untuk memperkuat sistem presidensil sehingga tidak mudah mengganggu jalannya pemerintahan. Itu, tapi yang paling tepat adalah melibatkan semua komponen ya, kelembagaan negara, DPR, MA, MK, dan MPR. Itu harus kompak. Nomor 64. Indonesia adalah negara hukum, dalam arti negara hukum formal dibuktikan oleh ketentuan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jelas ya, itu jawaban yang tepat. Lanjut, halaman 6, soal nomor 65. Warga negara Indonesia memiliki keyakinan terhadap Pancasila yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebebasan mengemukakan pendapat dan berkumpul dalam musyawarah desa. Dijamin itu ya, dijamin. Nomor 66. Kebijakan pemerintah yang dirasakan oleh wilayah perbatasan negara dalam kerangka integrasi nasional terlihat dalam ini dalam pembangunan ya, kebijakan pemerintah dalam wilayah perbatasan.
maka yang paling tepat adalah pemerataan pembangunan sebagai pintu masuk negara Indonesia. Kuncinya perbatasan ya, kata kuncinya. Jadi untuk menyelesaikan jawaban ini kita fokus ke jawabannya dulu ya, yang paling bagus itu ambil kita. Supaya waktu itu nggak habis gitu. Untuk saat ini kan ada soal kemungkinan itu 120 soal, 110 itu PG, 10-nya wawancara ya, isian atau wawancara. Jadi kira-kira 2 jam itu Bapak harus beres. 67. Penggunaan rubrik analitik untuk penilaian KD menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran PPKN kelas 5 SD dimaksud untuk menilai kompetensi keterampilan, menyajikan hasil. Jadi menyajikan hasil itu hasil diskusi atau apa ya, kita hasil kerja kelompok siswa. Maka yang paling tepat adalah mempresentasikan. Ya, itu. Next, halaman nomor 68. Observasi dalam pengumpulan data PTK yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran PPKN di SD paling tepat dilakukan oleh ya guru ya, guru yang mengajar. Yang paling tepat PTK dilakukan oleh guru yang mengajar. Jelas ya? Nomor 69. Dalam penilaian berbasis pembelajaran portofolio untuk mata pelajaran PPKN, kompetensi keterampilan yang berupa produk, maka guru melakukan, kuncinya ya produk ya, produk. Jadi menilai produk secara objektif dan transparan. Oke, itu jawaban ya. Kalau portofolio bukan produk ya. Oke, soal terakhir ya. Ini untuk latihan mapel PGSD. Ingat untuk mapel PGSD kan 70, untuk sisanya itu kan sekitar 50 itu pedagogik dan profesional gitu ya. Siap-siap, ini hanya mapelnya saja. Nomor 70, kehadiran globalisasi menyebabkan berbagai macam keseragaman secara mendunia yang mengakibatkan nilai-nilai lokal terabaikan. Kondisi yang demikian dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan globalisasi. Yang paling tepat adalah berpikir global, bertindak lokal. Jadi jangan meninggalkan adat istiadat diri kita sendiri. Oke, Ibu Bapak. Itu ya, sampai di sini saja untuk latihan pretest PPG Mapel PGSD ya. Tapi jangan lupa Ibu Bapak tetap belajar pedagogik dan profesionalismenya. Nanti kita bahas lagi di part berikutnya. Untuk part berikutnya kita akan membahas soal paket. Ibu Bapak jangan aneh ya. Jadi soal antara Bapak dengan teman Bapak di sekolah Bapak itu beda-beda. Itu kan secara paket ya. Jadi nomornya diacak, materinya juga diacak gitu ya. Jadi tidak akan sama. Untuk daring kan kemungkinan menyontek itu susah ya. Soalnya kita harus menggunakan 2 gawai, yang satu laptop, yang satu HP untuk mengawasi Ibu Bapak melaksanakan pretest. Jadi lebih sulit ya. Disediakan jaringan yang bagus, laptop yang bagus ya. Jangan karena kendala teknis Ibu Bapak tahun ini gagal mengikuti PPG dalam jabatan. Oke, itu saja. Bila ada kekurangan maupun hal-hal yang menyakiti hati Ibu Bapak, terima kasih, mohon dimaafkan. Sampai saat ini jangan lupa ya, terus pantau channel Harian Guru untuk memajukan kompetensi guru Indonesia di abad 4.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.